Mereka tahu atau tidak tahu, itu urusan lain. Yang pasti mereka menolak fakta, menolak sistem yang berlaku, dan bersikeras memaksakan standar lokal ke sistem internasional. Maka jawaban kita jelas. Gibran tidak salah jalur pendidikan. Justru yang salah adalah mereka yang menutup akal sehat, mengorbankan logika, dan tega menghalalkan fitnah. Kalau kita jujur, pertanyaannya sederhana. Mengapa isu ijazah Gibran begitu ngotot digoreng? Padahal data resminya jelas, jalur pendidikannya runtut, dan kampusnya kredibel? Jawabannya hanya satu, politik. Serangan terhadap Gibran bukan murni soal pendidikan, melainkan upaya terstruktur untuk meruntuhkan legitimasi politiknya. Lawan-lawan politik tahu bahwa Gibran adalah simbol generasi muda yang menembus tradisi lama. Seorang anak muda yang berani masuk ke gelanggang kekuasaan, mendampingi Prabowo di kursi kepemimpinan tertinggi negeri ini. Dan tentu saja, kehadiran Gibran mengganggu banyak kepentingan yang sudah lama bercokol. Mereka tidak bisa menyerang kinerjanya, karena Gibran masih baru menjabat wakil presiden. Mereka tidak bisa menyerang integritas pribadinya, karena rekam jejaknya bersih dari kasus besar. Lalu apa yang tersisa? Pendidikan. Inilah celah yang mereka pakai. Tapi sayangnya, celah itu justru membuka aib mereka sendiri. Sebab publik akhirnya melihat jelas bagaimana kebodohan dan manipulasi dimainkan atas nama kritik akademis. Orang-orang ini sengaja memotong fakta, memelintir sistem pendidikan Singapura, dan menyebarkan kebingungan di tengah masyarakat. Semua demi satu tujuan, menjatuhkan legitimasi Gibran di mata rakyat. Ironisnya, langkah ini malah berbalik arah. Serangan yang seharusnya melemahkan Gibran justru memperlihatkan betapa rapuhnya argumen lawan-lawan politiknya. Mereka terlihat panik, kehilangan amunisi, hingga harus menuduh anak bangsa sendiri dengan tuduhan palsu. Mari kita renungkan, apa pesan moralnya? Bahwa fitnah memang bisa viral, tapi tidak pernah bisa abadi. Fakta dan data resmi selalu akan menjadi penopang kebenaran. Gibran sudah menunjukkan jalur pendidikan yang jelas, sah, dan diakui lembaga resmi. Tidak ada ruang bagi keraguan, kecuali bagi mereka yang sengaja menutup mata. Dan kepada para penebar fitnah, satu pertanyaan harus kita lontarkan. Apakah kalian benar-benar peduli pada mutu pendidikan bangsa, atau hanya peduli pada runtuhnya lawan politik kalian? Karena kalau tujuannya sekadar menjegal anak muda yang sah menjadi pemimpin, itu bukan kritik, itu pengkhianatan pada akal sehat. Maka biarlah publik yang menilai. Fitnah bisa diciptakan siapa saja, tapi kebenaran punya cara sendiri untuk menang. Dan sejarah akan selalu berpihak pada mereka yang jujur. Gibran adalah representasi anak muda bangsa yang menempuh jalur pendidikan global, resmi,